besok bantuin jadi singer ya. Aku jadi singer Kak Yuli? Iya. Ih, aku tuh nggak pernah jadi singer Kak Yuli, aku nggak bisa kayaknya. Jangan gitu, dicoba dulu lah, pasti bisa deh Kak Intan deh. Aku nyoba. Iya dong, harus percaya diri. Aku bisa ya pasti bisa, ya? Bisa pasti. Oke deh Kak Yuli, aku coba ya. Iya. Oke, makasih ya Kak Intan. Oke Kak Yuli. Yuk Kak Yuli, kita ibadah SKC tuh. Adik-adik udah nunggu kita tuh di rumah. Oke. Yuk Kak Yuli. Ayo, Dadah. Shalom teman-teman. Wah, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita mau beribadah kembali dengan penuh sukacita. Hari ini Kak Vija bersama dengan Nay dan Ega mau mengajak kalian semua untuk bergembira bersama-sama. Tapi sebelumnya Nay, Ega, kita mau ajak teman-teman kita untuk semangat bersama-sama. Kita mau tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi deh kayaknya Ega, nah ya. Kita mau lebih semangat lagi. Tepuk semangat. 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 Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama. Semua semangat ya. Tuhan mengasihi masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Kan terus bertekun, ngejar semua harapanku, ngejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, Tuhan mengasihiku, pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Kan terus bertekun, ngejar semua mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan hidupku, asal ku setia, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bukan berlari mengejar citaku, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita percaya bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Kita tidak boleh takut terhadap apapun juga. Yuk kita katakan bersama-sama pujian ini. Katakan ya, jangan takut.
katakan, jangan kamu takut. Yeay. Karena kita percaya Tuhan Yesus itu bersama dengan kita, Tuhan Yesus mengasihi kita, kita mau menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Adik-adik bisa duduk dengan tenang, kita mau fokus dengan Tuhan, kita mau pujikan lagu ini bersama-sama. Ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku, pakailah ya Tuhan Yesus untuk
mau sungguh-sungguh, kita mau berdoa. Semua tutup matanya ya. Kak Vinca akan berdoa. Tuhan Yesus, ini setiap kami anak-anak-Mu. Kami mau Tuhan, sejak kecil kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Sebab kami tahu kami ini milik Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh cinta dan semakin sayang kepada Tuhan Yesus. Kami mau percayakan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hati kami, ini telinga kami. Kami mau mendengar firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku harus latihan nih. Latihan dulu lah. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat apa yang kau impikan. Wah, suara Kak Fandi bagus banget, merdu banget. Kak Aven pasti bohong kan? Kak Fandi, masa Kak Aven bohong sih sama Kak Fandi? Suaranya Kak Fandi itu bagus banget, Kak. Kak Fandi Iya. kalau ikut lomba pasti juara deh. Kak Aven bohong karena Kak Fandi ngerasa suaranya Kak Fandi jelek. Makanya Kak Fandi gak berani. Kak Fandi takut untuk ikut lomba nih Kak. Aduh, emang Kak Fandi mau ikut lomba apa sih? Oh iya ini Kak Aven, Kak Fandi diutus dari sekolahnya Kak Fandi untuk ikut lomba nyanyi. Tapi Kak Fandi gak berani. Kak Fandi takut karena Kak Fandi tahu suaranya Kak Fandi jelek. Gini nih, Kak Fandi pasti belum dengar cerita nih yang di Alkitab nih tentang seorang yang penakut yang diubahkan Tuhan jadi sangat berani. Wah, Mau tahu nggak Mau ceritanya dong. siapa itu? emang ceritanya siapa sih Kak? Adik-adik mau tahu nggak yang di rumah? Oh iya kita ajak adik-adik aja Nah, yuk. gitu, Biar sama-sama Kak. kita tahu ceritanya. Yuk kita saksikan video kali ini. Iya adik-adik kita saksikan cerita kali ini. Siap ya? Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi, dibawanya itu kepadanya, lalu disuguhkannya. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering. Dan demikianlah terjadi. Dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Itulah Gideon, dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod.
Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, Masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu, semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, Dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. sedang ke-300 orang itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon!" Sementara itu, tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu. Mereka mengejar orang Midian itu. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Nah, adik-adik sudah lihat kan video tadi? Gimana Kak Fandi? Kak Fandi sekarang udah berani belum? Kak Fandi pasti berani lah Kak Aven, karena Kak Fandi tadi lihatnya seru banget. Kak Fandi berani karena Kak Fandi percaya bersama Tuhan aku bisa. Nah, Kak Fandi, kita ajak adik-adik yuk buat ungkapin kata-kata bahwa bersama Tuhan aku pasti bisa. Oh iya, kita kan punya gerakan Kak Aven. Ya Oke. udah, 1, Dua, 2, tiga. 3. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi Kak Sekali lagi ya, Aven. adik-adik di rumah harus ikutin. Sekarang balik berdiri, ikutin semua. Berdiri dong. Yo. 1, 2, 3. Bersama Tuhan aku bisa. Oh iya, Nah. Aven, kita punya ayat hafalan. Betul, ayat hafalan kita minggu ini ada di Hakim-Hakim 6 ayat 12b. Bunyinya Kak Fandi. Bunyinya, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Yeay! Sekali lagi adik-adik di rumah pasti lupa. Oh iya benar. Biar nggak Takut lupa, biar nggak lupa. Harus Harus sekali lagi Kak. bersama Tuhan. Hakim-Hakim Oh iya 6 benar, Hakim-Hakim 6. ayat 12b. Bunyinya Kaven. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Oke adik-adik. Ini kan kita udah mau tutup nih. Oh iya. Benar. Ayo kita akhiri ibadah kita minggu ini. Afandi, kita mau berdoa. Benar, kita mau berdoa. Kita lipat tangan ya, adik-adik. Kita tutup mata, kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan bagi kami, anak-anak-Mu. Kami telah selesai ibadah. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memberkati keluarga kami. Dan kami percaya Tuhan yang memampukan kami untuk kami berani dan tidak takut. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yeay, selamat hari Dadah Minggu. adik-adik. Shalom Super Kids Next Rumah Pujian. Ayo kita mulai. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang
bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Rohul Kudus turun. Terima kasih seperti Yesus memberkati. Bye bye. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dadah Super Kid, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Minggu kemarin Devon ngegombang, nengokin emak. Devon bersyukur Mas dan keluarga di sana sehat. Tuhan Yesus baik. Shalom Super Kids, hari ini Evelyn mau bersaksi tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus di dalam hidup Evelyn. Ayo kita mulai. Beberapa bulan yang lalu Evelyn mau mengantar Mayani ke rumah sakit di Semarang, dari Pati ke Semarang. Nah, Evelyn itu entah kenapa Evelyn melihat ke belakang dan Evelyn itu kaget sekali kenapa mobil Innova punyanya Mak Dian itu hampir menabrak mobil Yaris punya Tiurian. Nah, Evelyn itu melihat ke belakang dan Evelyn itu takut berdoa. Evelyn berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan dan Mama sempat teriak mengagetkan supirnya dan supirnya itu mengerem dan membanting setir ke kiri dan melaju di depan mobil Yaris punya Tiurian. Nah, Evelyn itu wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, Tuhan itu menolong Evelyn dengan tepat waktu dan tidak telat dan tidak terlambat. Evelyn itu sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan itu telah menolong Evelyn. Kalau tidak, mobil Innova punya Mayani sama mobil Yaris punya Tiurian mau nabrak. Evelyn itu sangat bersyukur banget kepada Tuhan. Tuhan itu membantu Evelyn sekali. Evelyn sangat bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Super Kids sudah mendengarkan dan melihat video kesaksian Evelyn. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa dalam setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. 16 ayat 10a. Barang setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara ia setia juga dalam perkata besar. Matius 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam dalam perkara-perkara kecil, perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. kepada para besar.
Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Ada sebagai Dalam Super Kids hari ini Evelyn mau ya telepon minggu ini. Ayo kita mulai. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Terima kasih Super Kids, dan Yesus memberkati. Bye-bye.